Jadi kali ini saya akan mereview film yang berjudul tentang Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Capek pura-pura kalau keluarga ini baik-baik aja. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Gak akan ada yang tahu kecuali diri gue sendiri. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Tari, apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Contohnya gue. Harusnya kalian berdua bersyukur. Apa yang kalian gak punya? Punya trauma, punya masalah ngutarain apa yang Tari rasain. Itu yang Tari punya ya. Ibu, maafin ibu. Boleh ya, sekali aja Tari nangis. Sekali saja ku menangis. Ku tak ingin lagi membohongi diri. Kali ini kita harus hadapin ya. Jadi di sini saya akan mereview ulang tentang film yang berjudul tentang Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Jadi dari film ini tersebut saya bisa mengangkat kisah yang dimana seseorang ini mengalami tekanan emosional mendalam, trauma psikologis, dan juga kesulitan mengekspresikan dan mengendalikan emosinya, teman-teman. Nah, kondisi ini tuh sangat relevan dengan karakteristik anak tunalaras. Kenapa? Karena anaknya mengalami gangguan emosi dan perilaku ini juga bisa menghambat kemampuan penyelesaian diri dalam kehidupan sosial dan akademiknya. Tekanan emosional yang dialami dari tokoh ini tersebut ditunjukkan melalui perilaku yang menarik diri, ledakan emosi, kecemasan berlebihan, serta kesulitan membangun relasi interpersonal yang sehat. Untuk pembahasan lebih jelasnya itu dari video ini juga saya bisa menceritakan bagaimana tentang seorang individu yang hidup dalam tekanan emosional dan luka batin yang dalam akibat pengalaman traumatisnya serta lingkungan yang tidak memberikan ruang rasa aman kepada dirinya untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, tokoh utama ini juga terbiasa memendam emosi, menekankan kesedihan, dan menyembunyikan luka psikologisnya demi memenuhi tuntutan orang-orang di sekitarnya. Dia lebih mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya daripada dirinya sendiri. Nah, ketika beban emosi tersebut ini semakin berat, tokoh tersebut ini juga mulai mengalami kesulitan mengendalikan perasaannya, teman-teman. Yang kemudian itu berdampak pada hubungan sosial dan kondisi psikologisnya. Nah, film ini menyoroti perjuangan batin tokoh utama yang berdamai dengan trauma masa lalu dan keinginannya itu yang sederhana namun mendalam, yaitu memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan kesedihan dan menangis tanpa ada rasa takut, penolakan, ataupun stigma. Nah, intinya dari film ini tuh dia menegaskan bahwa menangis dan mengekspresikan emosi itu bukanlah suatu kelemahan, melainkan sebuah kebutuhan emosional yang penting untuk pemulihan dan kesehatan mental, serta menekankan pentingnya empati dan dukungan lingkungan dalam proses penyembuhan suatu seseorang atau individu yang mengalami tekanan emosional. Untuk penjelasan lebih jauhnya itu, teman-teman, dari film ini tuh dia menggambarkan bagaimana ketidakmampuan individu yang menyalurkan emosi itu secara adaptif dan muncul perilaku adaptif yang sering disalahartikan sebagai sikap membangkang, agresif, ataupun kooperatif. Nah, dalam arti konteks anak tunalaras ini juga, perilaku tersebut merupakan manifestasi dari konflik batin dan gangguan regulasi emosi yang belum tertangani dengan baik. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa perilaku bermasalah bukanlah tujuan utama anak, melainkan bentuk ekspresi dari kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi ataupun tidak pernah didengar.
Nah, selain itu, film ini tuh dia menegaskan bagaimana peran penting lingkungan keluarga dan sosial dalam memperburuk atau memperbaiki suatu kondisi emosional individu atau seseorang, yang dimana lingkungan itu yang minim empati, penuh tekanan, dan kurang memberikan rasa aman dapat memperparah gangguan emosi dan juga perilaku anak, sebagaimana sering dialami anak tunalaras seperti itu. Nah, sebaliknya dukungan emosional ataupun penerimaan tanpa stigma serta komunikasi secara terbuka atau terbukti menjadi faktor protektif yang membantu individu ini mengembangkan kemampuan mengendalikan emosinya dan penyelesaian dirinya untuk lebih baik dan juga lebih sehat seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita dapat dipandang dapat dipandang sebagai prestasi kasus anak tunalaras yang dari perspektif psikososialnya. Film ini memberikan pembelajaran penting bahwa penanganan anak tunalaras itu tidak dapat hanya berfokus pada pengendalian perilaku yang semata, tetapi harus disertai dengan pendekatan psikologis, konseling, dan dukungan lingkungan yang berkelanjutan. Nah, mulai pesan tersebut ini, film ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman, empati, dan juga intervensi yang tepat terhadap individu dengan gangguan emosi dan perilakunya. Nah, akhir kata video ini yang bisa saya ambil itu sebagaimana ada yang dimana itu menangis bukanlah tanda kelemahan kita teman-teman, tetapi bukti bahwa hati kita ini masih mampu merasakan, dan juga setiap orang itu berhak mendapatkan ruang aman dalam dirinya untuk mereka seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.